tambahan 12,3 T yang masuk ke belanja negara, belanja KL itu sebenarnya untuk apa sih Pak? Untuk sektor kementerian apa saja? Kemudian yang kedua tadi kan disampaikan anggaran yang belum terserap sampai Oktober kan akan direalokasi ya. Nah MBG ini kan posisinya masih jauh Pak dari serapan. Nah itu apakah juga akan direalokasi atau bagaimana? Iya makanya kita yang untuk tahun depan masih belum putuskan, masih harus sidang paripurna. Saya belum akan diskusikan dulu ya Mas ya. Tapi yang MBG treatmentnya sama. Treatmentnya akan sama. Kalau memang kita bisa lihat dan kita coba bantu, termasuk ngirim manajemen segala macam, orang keuangan banyak kan, biar kerja lah. Terus kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan kita antisipasi penyerapannya hanya akan sekian, ya kita ambil juga uangnya, kita sebar ke tempat lain atau untuk mengurangi defisit atau untuk mengurangi utang. Jadi pada dasarnya nggak ada uang nganggur di departemen di kementerian yang di earmark sampai akhir tahun. Kira-kira begitu angkanya. Presiden kan setuju misal geser gitu ya, karena kan salah satu program prioritas. Kalau uangnya nggak bisa diserap, dia setuju juga nggak bisa diserap. Yang ngerubah apa kan? Nggak, dia bilang sih oke, boleh dia bagus. Justru kita membantu MBG biar diserap lebih cepat. Tapi kalau saya nggak ada sanksi, ya mereka santai-santai aja lah. Ini stick and carrot. Kalau bisa dia lebih cepat, ditambah lagi uangnya, paling bagus. Tapi hitungan kita nggak mungkin kelihatannya. Makanya kita mau lihat dan kita perbaiki, kita bantu kalau bisa. Oke, lagi? Oke, next. Sebelah kanan lagi. Bayang jilbab dulu ya sebentar ya. Yang kanan. Terus biasanya juga di forecam gue santai, Jo. Ini levelnya Pak Menteri soalnya. Silakan Mbak, langsung aja Mbak. Tanya apa? Prediktif. Oh, potensi prediktif dari 200 triliun yang menyerap gitu Pak. Yang 200 kemarin? Iya, 200 kemarin. Antisipasinya. Potensi pasti ada, tergantung banknya. Cuman gini, Anda belum ngerti cara bekerjanya itu ya. Itu cuman saya punya rekening di bank. Seperti saya punya rekening di dua bank, bank A, bank B. Bank A 1000 triliun misalnya, bank B ada 0. Yang di sini tapi yang lain nggak bisa akses, semua lain nggak bisa, perbankan nggak bisa akses. Yang di sini bisa. Yang saya lakukan cuma pindahin uang dari sini ke sini, udah. Rekening dari BI ke bank, udah. Nggak ada alokasi ke tempat khusus, nggak ada. Jadi nanti itu kalau dia mau pakai bisnis to bisnis. Jadi gini, perbankan begitu tiba-tiba punya uang kan pusing kan. Bisa tadi ceritakan. Dia pasti nyalurin, tapi dia nyalurnya pakai kemampuan ekspertis dia sendiri. Kita nggak ikut campur. Kalau dia kredit fiktif ya, kalau ketahuan ditangkap dipecat. Tapi saya nggak tahu. Kalau sebesar itu mereka berani kredit fiktif. Tapi kalau masalah itu kan selalu ada. Saya belum masuk juga kalau ada kredit fiktif, ada juga kredit fiktif. Yang 200T itu free money, bukan free money, bebas mereka pakai seperti Anda taruh di tabungan, kan mereka akan salurkan. Kayak gitu kira-kira. Nggak ngikat, nggak apa-apa. Ini saya seperti menjalankan kuasai monetary policy. Jadi monetary policy semu, bukan sebenarnya harusnya nggak boleh, tapi kita jalankan seperti itu. Bukan harusnya nggak boleh. Yang kemarin salah, harusnya begini malah. Kita koreksi kebijakan kita, jangan sampai uang atau terlambat kita belanja mengganggu sistem perekonomian. Dan sudah pernah terjadi berkali-kali. Kita koreksi itu aja. Kalau orang maling kan di mana-mana maling aja selalu ada, nggak ada hubungannya sama saya itu. Ya. Oke. Nanti kan ini saya baru tahu juga, saya pengawas dan antara ya, dengan pengawas dan antara. Saya mau datangin banknya. Apa? Apa? BPR apa? Oh, itu kan nggak ada hubungan sama saya nggak masuknya BPR. Mana sih? Saya masuknya kan bank-bank 45 itu. Kalau di BPR, memang problemnya selalu manajemennya
mencuri. Kalau bangkrut itu bukan karena ekonomi jelek, mereka manajemennya mencuri segala macam itu. Saya kan dari di LPS sebelumnya, dari sekian puluh bank yang jatuh ya itu. Tapi yang saya kejar adalah waktu di LPS ya, saya akan kejar sampai bupati, sampai ini, sampai pemdanya untuk masuk penjara kalau bisa. Jadi mereka nggak bisa lari lagi. Itu. Pokoknya hubungannya ke sana. Silakan Mbak. Kenal Pak, saya Zahul dari Cirebon. Ya, saya mau tanya terkait ini Pak. Anak buahnya Pak Set ini. Ya, betul. Lu nanya macam-macam, gue bilang bos lu. Aman Pak, Zawa baik kok Pak, baik hati banget Pak. Ya, Baik berarti dan berdiri tinggi. Betul. ya terkait Perpres 79 yang terkait kenaikan gaji ASN dan pejabat itu nanti akan mulai kapan ya Pak? Saya belum tahu itu Mbak, jadi saya nggak bisa jawab. Nanti saya pelajari dulu ya. Disimpan ya Zawa ya. Berarti saya naik gajinya kalau gitu. Oke. Boleh juga nih, saya lain gini. Ya, disimpan dulu ya Mas Zawa. Yang lain, Yang lain nggak? Ada pertanyaan lain nggak? pertanyaan lain ada nggak? Kalau nggak Bapak Menteri harus sudah ditunggu. Ini satu lagi Pak, kiri Pak. Oh, di sana di sini loh. Mana Pak? Oh, di Ada kembaran Pak saya Pak di sana. Stefani yang di istana. Enggak saya Pak. Saya juga Pak. Stefano Pak dari Reuters. di sini ya. Wah, ini tanyanya galak pertanyaan nih. Enggak Pak. Ringan kok Pak yang ini Pak. Pak, menurut Bapak perlu ada tax amnesty lagi nggak Pak? Karena memang di prolegnas juga sempat udah ada dimasuk di prolegnas, dibuka peluang. Karena Pak Prabowo kan juga sempat bicara bahwa ada shadow ekonomi yang perlu di-capture masuk ke sistem ekonomi gitu. Jadi mau ada pandangan Bapak dan juga kalau diterapkan lagi impactnya ke trust taxpayers gimana nih Pak kalau ada amnesty lagi. Terima kasih. Pandangan saya begini, kalau amnesti berkali-kali, gimana jadi kredibilitas amnesti? Itu memberikan sinyal ke para pembayar pajak bahwa boleh melanggar, nanti ke depan ada amnesti lagi, kira-kira begitu. Jadi posisi saya adalah kalau untuk itu kita optimalkan semua peraturan yang ada, kita minimalkan penggelapan pajak, harusnya sudah cukup. Kita majukan ekonomi supaya dengan tax ratio yang konstan misalnya, tax saya tumbuh, saya dapatnya lebih banyak. Kita fokuskan di situ dulu. Kalau tax amnesty setiap berapa tahun ya udah, nanti semuanya ngelupin duit, 3 tahun lagi buat tax amnesty, kira-kira begitu. Jadi message-nya kurang bagus untuk saya sebagai ekonom ya. Sebagai menteri boleh, ya sebagai menteri lah. Kita lihat seperti apa ke depannya. Tapi rasanya message yang kita ambil dari adalah gitu, setiap berapa tahun kita ngeluarin tax amnesty. Ini udah berapa? Udah 2 kan? Udah 2 kan? Udah 2 Pak. 1, 2, nanti 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya udah. Semuanya akan message-nya adalah kibulin aja pajaknya. Nanti kita tunggu di tax amnesty. Pemutihannya di situ. Itu yang nggak boleh.